Kalau sampai tahun 50-an, 60-an itu sebetulnya Muslim di Nusantara itu sudah terbiasa dengan kalender Islam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa amal yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini? Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali setelah 2 kali kita libur ya, tanggal 10 dan 17, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf atas keterlambatannya. Adapun yang selanjutnya perlu kami ingatkan juga adalah bahwa kita ini sekarang berada di bulan Rajab. Ya, ada yang menyebutkan kita masuk di bulan Rajab kemarin Ahad, ada yang mengatakan kemarin Senin. Hanya pendapat yang lebih populer adalah kemarin Senin. Nah, berkaitan dengan bulan Rajab ini perlu kami ingatkan bahwa satu, Islam itu ternyata sistem kalendernya itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hitungan matematis semata. Kalender yang kita pakai hari ini dalam keseharian kita yang lebih akrab, kalau sampai tahun 50-an, 60-an itu sebetulnya Muslim di Nusantara itu sudah terbiasa dengan kalender Islam. Ya, bahkan perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah lokal Bali itu tahun 1890-an itu masih menggunakan Rabiul Awal, artinya menggunakan kalender Islam. Tapi pasca kemerdekaan, ketika Latinisasi, ya kemudian Westernisasi itu kuat sekali ya masuk dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan kita kan sejak dahulu kan memang merujuk ke Belanda ya. Itu maka kemudian kita yang Muslim banyak yang terlupa dengan kalender Islam kita. Padahal kalender Islam kita itu tadi berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hitungan matematis semata. Kalender yang lebih sering kita pakai itu biasanya disebut sebagai kalender Gregorian. Karena disebut Gregorian karena dia mengalami pembentukan dan revisi. Ini sebetulnya saya suruh makan atau suruh ngomong ini. Kalau cuma diatur yang mana tadi? Ini namanya provokatif ini. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda sekalian. Kembali, kalender Gregorian itu adalah kalender yang dibuat oleh penguasa Romawi dan mengalami beberapa kali revisi. Yang terakhir kali revisi itu tahun 1500-an atas perintah Paus Gregorius, itulah ya. Dan kemudian hitungannya itu berubah, yang tadinya dulu 10 bulan menjadi 12 bulan. Ya, makanya 4 bulan terakhir kalender Gregorian itu menggunakan angka semua. Septa, Okta, Nova, Dasa itu kan 7, 8, 9, 10 sebetulnya. Tapi ternyata menjadi bulan ke-9, 10, 11, 12. Kenapa? Karena ada penambahan bulan Januari dan Februari. Itu adalah nama dewa Romawi. Adapun kalender Islam itu 12 bulannya adalah ketetapan Allah. Jadi sebelum kalender Gregorian itu menjadi 12, Muslim ya di dalam Quran itu Allah tetapkan sudah berbulan 12 itu melalui ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Taubah ayat 36 ya, silakan cek. Inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Fi kitabillah yang merupakan ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Nah, ini dia kata kuncinya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan khusus yang disebut sebagai 4 bulan haram. Nah, kata haram untuk bulan tersebut itu sama dengan kata haram untuk tanah. Tanah haram, Masjidil Haram, ada bulan haram. Itu dia. Nah, apa saja bulan haram itu? Kami tidak pernah bosan mengingatkan hal ini karena ini untuk mengingatkan diri kami sendiri sebetulnya. 4 bulan haram itu apa saja? 4 bulan haram itu Rasulullah mengatakan yang satu terpisah, yang 3 bergandengan. Ya, yang satu itu terpisah atau infirad begitu, yang 3 mutawaliyat atau bergandengan.
Yang satu terpisah itu 2 bulan sebelum Ramadan. Yang 3 yang bergandengan itu 2 bulan setelah Ramadan. Jadi Ramadan itu diapit rangkaian bulan haram sebetulnya. Sehingga sebetulnya secara psikologis dan secara teknis orang itu bisa melakukan Ramadan dan mengakhiri Ramadan dengan baik karena didahului dan dilanjutkan dengan rangkaian bulan haram. Nah, itu dia. Bulan haram yang berdiri sendiri itu apa? Yang datang sebelum Ramadan itu apa? Yaitu bulan Rajab. Nah, kita sekarang ada di situ. Bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Nah, adapun yang setelah Ramadan dan 3 bergandengan itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi setelah Ramadan kan Syawal, ya kan? Habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu adalah 3 bulan haram yang bergandengan. Sehingga kemudian apa fungsi teknisnya dan manfaat psikologisnya adalah Rajab itu ya sembari kita memuliakan bulan ini, kita bersiap-siap masuk bulan Ramadan. Nah, itu dia. Makanya ada ungkapan Rajab huwa syahrun lizzar'i. Rajab adalah bulan untuk menanam. Sya'ban syahrun lisaqyi. Adapun Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman. Wa Ramadan huwa syahrun lil hasad. Dan Ramadan adalah bulan untuk panen. Apakah kita bisa memanen sesuatu yang tidak kita tanam? Ya tentu tidak bisa. Kecuali kita mau panen tanaman orang. Ya kalau kita tanaman itu ya bisa aja. Tapi kan ini kan tanaman pribadi kita yang sangat personal kan. Ya kita nggak bisa memanen amal orang gitu kan. Itu tidak bisa. Nah itu dia. Adapun setelah Ramadan di bulan Syawal kita kayaknya mengendor sebentar begitu. Puasanya pun puasa sunnah 6 hari itu pun bisa dilakukan berpisah-pisah dan bukan wajib kan. Tapi begitu meninggalkan Syawal kita bertemu dengan bulan haram sehingga perlu untuk tadi menjaga diri lagi. Nah ada banyak hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab ini ya, cukup banyak yang dhaif sebetulnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa amal yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini? Satu, bulan haram itu kata kuncinya masih kita temukan di dalam ayat yang sama, yaitu Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Jangan mendolimi diri. Apa maksudnya mendolimi diri? Saya mengingatkan diri saya sendiri dengan sangat serius maupun Anda sekalian. Ibnu Abbas, adik sepupu Nabi, ya turjuman atau juru bicaranya Quran ya, karena dia termasuk yang paling otoritatif menafsirkan Quran begitu. Beliau mengatakan Rajab itu karena dia bulan haram ya, sebagaimana bulan haram yang lain ya, karena dia bulan mulia. Jadi istilah mulia itu bukan untuk bulan mulia Ramadan, bukan. Ramadan itu punya kemuliaan tapi dia tidak disebut bulan haram. Bulan haram tadi ya, bulan mulia itu ya dari Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, Rajab itu sebagai bulan mulia itu kenapa di situ Ibnu Abbas katakan kalau orang berbuat baik maka pahalanya menjadi lebih besar. Begitupun kalau dia berbuat dosa maka dosanya menjadi lebih besar. Nah, itu yang harus kita hati-hati di situ kata kuncinya. Kalau berbuat dosa, dosanya menjadi lebih besar. Jadi ada keramatnya. Keramat itu karomah. Karomah itu kemuliaan. Ada kemuliaan yang jangan dilanggar, jangan disepelekan. Nah, maka kemudian amal apa yang paling baik kita lakukan? Amal apapun. Mau puasa silahkan, mau baca Quran silahkan, mau zikir silahkan, mau bersedekah silahkan, mau berbuat baik pada manusia silahkan. Bebas. Bebas. Tetapi yang amal terbaik di bulan haram adalah tadi, fala tadzlimu fihi. Jadi hati-hati dengan perbuatan. Jadi kata kuncinya di situ, amal terbaik adalah menjaga diri. Menjaga diri itu dia. Nah, turunan dari menjaga diri itu apa? Beristighfar sebanyak-banyaknya, memohon ampun sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau menambah amal kebaikan silahkan, itu sangat baik. Tetapi kata kuncinya adalah yang paling penting adalah menjaga diri. Itu dia. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, itu pengingat ya, semoga berguna. Saya paling penting untuk mengingatkan diri saya sendiri agar menjadikan Rajab ini sebagai bulan persiapan Ramadan ya, mulai start persiapan Ramadan. Dan di antara bentuk startnya itu sekaligus amal utamanya adalah mulai lebih mengendalikan diri gitu ya.